Menteri UMKM pastikan masyarakat menengah ke bawah tak terdampak kenaikan PPN 12%. Akibat dikepung warga, Jambret terjun ke kali untuk selamatkan diri. Kalah dari Filipina, timnas Indonesia gagal ke semifinal Piala AFF. Selamat pagi pemirsa setia Berita Nasional TV, program Berita Nasional Pagi kembali menyapa Anda. Pagi ini kami akan sajikan berita-berita terpanas dan terupdate dari dalam dan luar negeri. Mulai dari pertemuan politik, ekonomi, hingga isu sosial yang sedang hangat diperbincangkan. Bersama saya, Ajeng Tiara. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meninjau gerbang tol KM 149 Gede Bage, Bandung, Jawa Barat untuk memastikan kelancaran mobilitas selama libur Natal dan Tahun Baru. Peninjauan ini juga menekankan persiapan infrastruktur untuk mendukung perayaan Nataru yang aman dan lancar. Mengawal arahan Presiden Prabowo Subianto terkait persiapan libur Natal dan Tahun Baru, Wakil Presiden Gibran Rakabuming meninjau langsung gerbang tol kilometer 149 Gede Bage, Bandung, Jawa Barat pada Jumat 20 Desember 2024. Peninjauan ini bertujuan memastikan kelancaran mobilitas masyarakat selama periode liburan, sekaligus mendukung perayaan Nataru yang aman dan lancar. Gerbang tol kilometer 149 Gede Bage, bagian dari jaringan tol Bandung Intra-Urban Toll Road dan Jalan Tol Gede Bage, Tasik Malaya, Cilacap, memiliki fungsi strategis sebagai penghubung utama Jawa Barat dan Jawa Tengah, serta mendukung pengguna kereta cepat Indonesia, Cina. Pengoperasian kembali gerbang tol ini diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas di Jalan Soekarno-Hatta, terutama pada segmen Kiara Condong hingga Cibiru, serta mempermudah akses menuju sejumlah destinasi seperti stasiun KCIC, Tegal Alur, Stadion GBLA, dan Masjid Raya Al-Jabar. Wapres Gibran juga mengimbau pemerintah daerah dan pengelola infrastruktur untuk terus memantau situasi selama periode Nataru, melakukan koordinasi intensif dan mengantisipasi peningkatan volume kendaraan. Dengan langkah ini, pemerintah berharap masyarakat dapat menikmati liburan Natal dan Tahun Baru dengan aman dan nyaman. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Jadi di ratas terakhir memang kita menyiapkan beberapa akses-akses agar liburan Nataru ini bisa berjalan dengan baik, dan beberapa tol fungsional sementara yang nanti akan segera dibuka. Intinya kita tidak ingin ada kemacetan ataupun penumpukan. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut kelompok UMKM hingga masyarakat kelas menengah dan bawah tak terdampak kebijakan kenaikan PPN 12%. Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Maman Abdurrahman menyebut kelompok UMKM hingga masyarakat kelas menengah dan ke bawah tak terdampak kebijakan kenaikan PPN 12%. Maman menambahkan masyarakat kelas menengah dan ke bawah tak bakal terkena dampak lantaran bahan pangan dan kebutuhan yang dikenakan PPN 12% itu yang kelas premium dan barang mewah. Di sisi lain, Maman mengungkapkan pemerintah justru memberikan sejumlah insentif dana UMKM. Pertama, pemerintah akan memberikan PPh 0,5% bagi pelaku UMKM yang berpenghasilan di bawah 4,8 miliar rupiah per tahun. Lebih lanjut, Maman menyebut pemerintah tak kenakan PPh untuk pelaku UMKM yang berpenghasilan 500 juta rupiah. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Penaikan PPN 12% ini adalah bagian dari sebuah proses panjang dari era COVID. Artinya pada saat era COVID, pemerintah dihadapkan dengan dua situasi, yaitu bagaimana mengamankan sektor ekonomi real masyarakat dengan mengamankan keuangan negara. Nah, salah satu kebijakan penaikan PPN 12% ini adalah bagian dari kompensasi dulu. Kalau teman-teman masih ingat pada saat era COVID, pemerintah dihadapkan dengan situasi harus mengamankan pengamanan karyawan-karyawan di kantor-kantor yang memang berpotensi dapat ancaman layout dan lain sebagainya. Konsekuensinya apa? Pada saat waktu itu pemerintah harus menurunkan pajak korporasi agar beban perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia di semua sektor tidak terlalu berat dengan adanya COVID-19. Nah, di sisi lain dengan penurunan pajak korporasi tersebut dulu untuk mengamankan karyawan-karyawan di sektor formal, pemerintah juga harus mengamankan sektor keuangan negara yang dinaikkan pajak dari 11 ke 12, 1% ini adalah sektor bahan-bahan sembako yang premium, bahan-bahan makanan yang premium.
Dari konteks UMKM dan juga masyarakat menengah ke bawah sama sekali tidak terkena dampak. Jadi saya harus luruskan ini loh, saya sebagai Menteri UMKM ingin menyampaikan bahwa dari sektor UMKM, dari sektor masyarakat menengah ke bawah tidak terkena dampak. Yang dinaikkan pajak 11 ke 12 itu bagi makanan-makanan yang premium. Sebagai contoh, daging Wagyu. Apakah masyarakat kita seluruh Indonesia semuanya mengkonsumsi daging Wagyu? Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka hadir dalam perayaan Natal di GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu 21 Desember 2024. Kehadiran Wapres menegaskan komitmen pemerintah untuk merawat keberagaman dan memperkuat persatuan bangsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming menghadiri perayaan penyambutan Natal dan pelayanan kategorial pelayanan anak atau PA di Gereja GPIB Paulus Menteng, Jakarta Pusat pada Sabtu. Kehadiran Wapres di tengah perayaan ini menegaskan komitmen pemerintah dalam menjaga keberagaman serta mempererat nilai persatuan di Indonesia. Dalam acara tersebut, Wapres disambut hangat oleh para pemimpin gereja dan para jemaat, termasuk anak-anak yang dengan antusias menunggu kedatangannya. Selain memberikan sambutan, Gibran juga membagikan hadiah Natal kepada anak-anak yang hadir, disertai foto bersama. Gibran mengungkapkan bahwa perayaan Natal merupakan momentum penting untuk memperkokoh rasa persaudaraan dan kebersamaan di tengah masyarakat yang majemuk. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Presiden Prabowo yang menekankan bahwa keberagaman adalah kekayaan bangsa yang perlu dijaga dan dirawat bersama. Tim Liputan, Berita Nasional TV. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar acara silaturahim perempuan Golkar dan bedah buku Memahat Jejak Merawat Asa karya Sri Suparni Bahlil. Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia mengatakan akan memprioritaskan kader perempuan untuk menempati posisi-posisi di pemerintahan maupun legislatif. Bahlil juga mengatakan akan mengakomodasi yang menjadi program perempuan. Dalam rangka memperingati Hari Ibu, Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar menggelar acara silaturahmi perempuan Golkar dan bedah buku Memahat Jejak Merawat Asa karya Sri Suparni Bahlil. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh penting dari Partai Golkar, termasuk Ketua Bidang Pemberdayaan Perempuan DPP Partai Golkar, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, serta Menteri Komdigi Mutia Hafid. Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia mengatakan akan memprioritaskan kader perempuan untuk menempati posisi-posisi di pemerintahan maupun legislatif. Bahlil juga mengatakan akan mengakomodasi yang menjadi program perempuan. Bahlil akan berusaha memprioritaskan serta menyerap aspirasi program-program perempuan dan berbagai kegiatan yang ingin dilakukan oleh perempuan-perempuan di Partai Golkar. Hari ini saya bersama-sama dengan Ibu Atifah sebagai Ketua Bidang Perempuan dan Ketua Umum Al-Hidayah beserta dengan ibu-ibu dari Partai Golkar merayakan Hari Ibu dan sekaligus melakukan diskusi ringan tentang positioning perempuan-perempuan hebat Partai Golkar dalam memberikan kontribusinya kepada pembangunan bangsa dan negara lewat mendorong dan mendukung para kader-kader Partai Golkar yang notabene laki-laki atau suami-suami Partai Golkar. Dari Jakarta, Galuh Anggara, Berita Nasional TV. Kementerian Kelautan dan Perikanan melaporkan luas kawasan konservasi laut Indonesia pada 2024 telah mencapai 29,9 juta hektar. Capaian ini melampaui target awal dan menjadi langkah penting menuju target nasional di 2030. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut Victor Gustav Manopo menyatakan optimisme target nasional kawasan konservasi laut sebesar 32,5 juta hektar pada 2030 akan terwujud. Target tersebut merupakan bagian dari komitmen Indonesia untuk memenuhi 10% kawasan konservasi laut di tahun tersebut. Pada 2045 Indonesia menargetkan perluasan kawasan konservasi laut hingga 97,5 juta hektar atau 30% dari total luas laut. Namun, tantangan ke depan tidak hanya terletak pada peningkatan luasan, tetapi juga peningkatan kualitas pengelolaan kawasan agar lebih berkelanjutan. KKP juga mencatat peningkatan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi laut yang mencapai 17,8 juta hektar pada 2024. Capaian ini meliputi 117 kawasan konservasi termasuk 13 kawasan dengan status gold yang menunjukkan parameter pengelolaan berkelanjutan di atas 85%.
Angka ini meningkat dari 2023 yang hanya mencatat 15,8 juta hektar dengan 98 kawasan dan 7 kawasan gold. Untuk memperkuat pengelolaan kawasan konservasi, pemerintah turut melibatkan masyarakat sekitar. Sepanjang 2024, KKP telah membentuk 21 kelompok masyarakat penggerak konservasi atau kompak, melebihi target awal sebesar 20 kelompok. Langkah ini dilakukan untuk memastikan partisipasi masyarakat dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kawasan konservasi. Target perluasan kawasan konservasi, target yang pertama adalah kita harus mencapai 10% dari luas laut kita di tahun 2030 itu berdasarkan Aichi target. Kemudian target yang sudah disepakati oleh seluruh dunia dalam Kunming Montreal Framework itu 30% dari luasan laut kita. Nah, sampai tahun ini teman-teman sekalian, capaian yang sudah kita dapatkan adalah sebesar 28,9 juta hektar. Artinya 9,2% dari luas lautan kita. Ini menandakan bahwa target 10% di tahun 2030 itu sudah bisa kita nyatakan bisa pasti kita capai. Tim Liputan Berita Nasional TV. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Stasiun Wush Karawang akan mulai melayani naik turun penumpang pada 24 Desember 2024. Langkah ini menjadi bagian peningkatan layanan menyambut Natal dan Tahun Baru 2025. Stasiun Wush Karawang akan resmi melayani naik turun penumpang mulai 24 Desember 2024. Pembukaan ini menjadi bagian dari peningkatan layanan selama momentum Natal dan Tahun Baru 2025. Dengan beroperasinya Stasiun Karawang, masyarakat Karawang dan sekitarnya kini dapat menikmati perjalanan yang lebih cepat dan nyaman. Menurut General Manager Corporate Secretariat KCIC Eva Hairunisa, Stasiun Wush Karawang telah melayani operasi kereta sejak Oktober 2023. Namun, mulai 24 Desember 2024, stasiun ini secara resmi akan melayani penumpang untuk berbagai rute perjalanan. Pada tahap awal, Stasiun Karawang akan melayani 20 jadwal keberangkatan kereta. Rute Halim Karawang hanya memakan waktu 15 menit, jauh lebih cepat dibandingkan perjalanan dengan mobil. Sementara itu, rute Karawang Padalarang dapat ditempuh dalam 20 menit, menawarkan efisiensi waktu hingga 2 jam dibandingkan kendaraan darat. KCIC juga tengah menyelesaikan sistem tiket untuk rute baru ini dan akan segera menginformasikan tata cara pembelian tiket kepada masyarakat. Pembukaan Stasiun Wush Karawang menjadi bagian dari komitmen KCIC dalam menyediakan layanan transportasi yang cepat, nyaman, dan terintegrasi. Ya, jadi memang direncanakan pada tanggal 24 Desember nanti, Stasiun Wush Karawang akan mulai beroperasi untuk melayani naik turun penumpang. Sehingga dengan dibukanya Stasiun Wush Karawang ini akan menjadi salah satu kemudahan masyarakat Sarawang dan sekitarnya untuk bertransportasi. Karena memang jarak tempuhnya dari Halim menuju Karawang itu hanya sekitar 15 menit. Dan kemudian juga nantinya pada saat beroperasi akan ada 20 jadwal yang berhenti di Stasiun Karawang. 10 jadwal perjalanan keberangkatan Stasiun Halim dan 10 jadwal lainnya keberangkatan dari Stasiun Padalarang ataupun juga Tegaluar. Dan masyarakat bisa memanfaatkan kereta Wush untuk menuju Stasiun Karawang dan beraktivitas ataupun juga sebaliknya dengan waktu yang lebih kompetitif ataupun juga waktu yang lebih cepat. PT Reka Multi Aptika resmi meluncurkan dompet digital BatPay sebagai jawaban bagi masyarakat di era digital saat ini, serta sebagai alat bantu para pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya. Meskipun peluncuran ini baru saja dirilis, Anda tidak perlu khawatir terhadap keamanan datanya, karena sudah diperkuat dengan database terenskripsi sehingga seluruh data pengguna aman dari pencurian data. Menjawab tantangan digitalisasi serta mendukung pelaku UMKM di berbagai sektor usaha, PT Reka Multi Aptika secara resmi meluncurkan aplikasi dompet digital bernama BatPay. Peluncuran ini dilakukan setelah melalui proses yang cukup lama, seperti administratif yang banyak hingga perizinan dari Bank Indonesia.
Direktur Utama PT Reka Multi Aptika Andi Wiryawan memastikan kelangsungan keamanan data bagi para calon pengguna aplikasi BadPay terjamin keamanannya. Karena telah terenskripsi sehingga sulit untuk diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Membantu yang memang membutuhkan dari sisi teknologi. Kesulitan yang panjang ini lebih ke perizinan yang mungkin cukup panjang untuk memastikan sebenarnya keamanan uang dan data dari semua yang terdaftar ke BadPay. Menurut saya sih sudah sangat-sangat proper, di mana sudah diaudit dari sisi penetrasi sistem, SOP dari Bank Indonesia, bahkan kita sudah diaudit juga oleh Asosiasi Pembayaran, sehingga kita sangat yakin akan keamanan data dan uang di BadPay. Lebih dalam, melalui peluncuran aplikasi BadPay, Andi optimis mampu bersaing dengan dompet digital lainnya di era saat ini, sehingga mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan, Berita Nasional TV. TNI Angkatan Darat menggelar Kasat Award Kampung Pancasila 2024 di Mabes AD Jakarta Pusat 20 Desember 2024. Acara Kasat ini merupakan bentuk apresiasi kepada Komando Daerah Militer seluruh Indonesia karena komitmen yang kuat dalam menjaga ketahanan pangan, pelestarian lingkungan, UMKM, serta pembangunan desa. TNI AD mencatat telah membina 1.740 kampung Pancasila di seluruh Indonesia. Acara ini juga dihadiri oleh Kasat Maruli Simanjuntak. Maruli berharap dan yakin dengan adanya kolaborasi kementerian dan stakeholder akan memberikan manfaat di berbagai sektor, serta program Kampung Pancasila dapat terus berkembang dalam membangun desa. Akan pemberian anugerah Kampung Pancasila seluruh Indonesia beberapa kategori. Hari ini kita spesial karena Menteri UMKM bisa hadir juga di sini. Karena salah satu penilaian kita adalah tentang UMKM dan tentu saja Kepala BPIP yang sangat yang paling bertanggung jawab untuk pembentukan Kampung Pancasila ini. Ini yang kedua kalinya kita selenggarakan. Kami juga sudah mengevaluasi, mudah-mudahan ini terus berkembang. Ada Pak Menteri UMKM ke depan mungkin bisa lebih baik lagi. Curah hujan tinggi di Sulawesi Selatan menyebabkan banjir di beberapa kabupaten termasuk Makassar. Polri bergerak cepat dengan melakukan evakuasi dan memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Curah hujan tinggi yang melanda sejumlah wilayah di Sulawesi Selatan menyebabkan banjir di beberapa kabupaten termasuk Makassar. Bencana ini mendorong Polri untuk bergerak cepat dalam memberikan bantuan kepada warga yang terdampak. Kombes Pol Didik Supranoto, Kabid Humas Polda Sulsel, menjelaskan bahwa Polri telah mengerahkan personil untuk melakukan evakuasi dan memberikan bantuan langsung kepada masyarakat. Selain evakuasi, Polri juga mendirikan posko darurat di lokasi-lokasi strategis untuk memberikan pelayanan kesehatan, distribusi logistik, dan kebutuhan dasar lainnya. Upaya ini memastikan bantuan sampai dengan cepat dan tepat sasaran. Kondisi banjir yang parah di beberapa titik menyebabkan beberapa jalan utama terputus, memperlambat akses bantuan. Namun, Polri bekerja sama dengan BPBD dan TNI untuk membuka jalur evakuasi dan menyalurkan bantuan ke daerah-daerah terisolasi. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada dan mengikuti arahan petugas demi keselamatan bersama. Polri juga mengingatkan warga untuk segera melapor jika membutuhkan bantuan darurat. Upaya Polri ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dengan sinergi antara pemerintah, aparat dan masyarakat, diharapkan kondisi ini segera teratasi dan kehidupan warga kembali normal. Insiden terjadi di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat saat seorang jambret menceburkan diri ke kali untuk melarikan diri dari kejaran massa. Anggota Polantas yang berada di lokasi berusaha menjemput pelaku untuk mencegah amuk warga. Dalam video yang diunggah akun Instagram @info_Jakarta_Pusat, seorang pria diduga pelaku jambret menceburkan diri ke kali di Jalan Gunung Sahari Raya, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Insiden ini terjadi pada Sabtu 21 Desember 2024 saat pelaku dilaporkan melarikan diri dari kejaran massa setelah melakukan aksi pencurian.
Pelaku terlihat ketakutan sambil menggenggam barang curiannya saat dikepung massa di sekitar lokasi. Anggota Polantas Pospol Gunung Sahari tampak berada di tempat kejadian untuk menjemput pelaku dan mencegah tindakan main hakim sendiri yang dilakukan oleh warga sekitar lokasi. Informasi berita lainnya akan kami sajikan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Berita Nasional Pagi. Di tengah kembali bergairahnya toko fisik, konsumen AS tak sepenuhnya meninggalkan belanja online. Persaingan pun semakin ketat antara peritel online. Perkembangan terkini adalah memanfaatkan kecerdasan buatan generatif untuk berfungsi sebagai asisten virtual untuk berbelanja. Selengkapnya di VOA. Bila di toko fisik orang bisa dibantu pramuniaga, maka di toko online kini ada pramuniaga virtual, memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan alias AI. One of the biggest shopping trends that we're seeing this year is that generative AI is making a big difference. We're seeing that over 1,000% increase in clicks from AI chatbots to retail sites in order for consumers to find new products, find brands that they like, or even find the best deals. Teknologi chatbot baru belakangan dikembangkan sebagai asisten virtual yang responsif terhadap input dari pengguna. Chatbots have been around for a while, usually to help us do task-oriented items like, returning an item. But now companies are trying to make them more conversational and offer a more personalized experience for shoppers. Interaksi dengan asisten virtual dikembangkan oleh perusahaan retail online maupun perusahaan retail fisik yang telah memperluas layanannya ke penjualan daring. This year, Amazon rolled out a new generative AI-powered shopping assistant named Rufus. Walmart is currently testing its own shopping assistant, which is going to be available for a certain number of shoppers this holiday season. And in the past 2 years, other companies like Shopify have also rolled out their own chatbots. Menurut konsultan riset pasar Nielsen IQ, membantu berbelanja adalah salah satu fungsi AI yang ternyata paling diminati oleh konsumen. Persaingan begitu ketat antara retail memunculkan masalah baru bagi konsumen. Begitu banyak pilihan untuk berbelanja akhir tahun. Hasilnya perlu upaya, energi, dan waktu ekstra untuk memilih barang yang akan dibeli, terutama untuk hadiah bagi keluarga, teman, atau rekan kerja. Dengan chatbot berbasis AI, proses ini bisa disederhanakan. Pembeli tinggal memasukkan usia dan hobi calon penerima hadiah dan AI yang melakukan seleksi. Now we're sort of rapidly moving towards a world where the stats differ, but something like 1 in 4 to 1 in 5 kind of avid shoppers have made a purchase through a chatbot or conversational commerce interface. Konsumen yang kadang curiga dan tak sepenuhnya percaya AI kini mulai nyaman menggunakannya. I'm not sure it's a path to mass AI adoption unless a shopper can sort of understand how an LLM came to recommend a product. To me, it sort of says something about the inevitability of this being sort of the next form factor of online commerce. Tapi seperti teknologi relatif baru lainnya, sekarang chatbot dengan AI generatif masukannya bisa meleset. Karena semuanya bergantung pada pencarian, ulasan online, dan algoritma. Sementara keputusan terakhir soal pembelanjaan tetap ada di tangan pengguna. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Demikian Berita Nasional Pagi telah menemani Anda. Saya Jemtiara beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan selamat beraktivitas.